Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati dengan firman Allah, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GB Pelita. Shalom. Hari ini kita diberkati dengan firman Tuhan, jalan pemulihan. Bagaimana kita mengalami satu kebangunan rohani, bagaimana doa kita dijawab, bagaimana Tuhan lebih dekat dengan kita. Sesungguhnya Tuhan ada di hati kita, tapi sering sekali kita merasa kadang-kadang sepertinya doa kita tidak didengar Tuhan. Sepertinya kita menyembah, berdoa, sepertinya Tuhan jauh. Kenapa? Karena ada dosa dan kejahatan kita. Saudara, kita belajar dari firman Allah, Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Kita akan belajar bagaimana orang-orang Israel yang hidup dalam dosa dan akhirnya Tuhan diam dengan mereka, bahkan membuang mereka ke dalam pembuangan. Dan mereka melakukan ibadah-ibadah tapi tidak mengalami Tuhan, tidak mengalami pertobatan. Dosa jalan terus, keegoisan jalan terus. Mari sama kita belajar Yesaya 59 ayat 1 sampai kepada ayat 2. 1, 2. Ya, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, lebih kuat, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat 2, sama-sama semua. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Coba sama-sama katakan, tetapi yang merupakan pemisah antara saya dengan Allah. 1, 2 ya. Ialah segala kejahatanku, ialah segala dosaku. Berarti saudara disadarkan dengan ayat ini bahwa dosa dan kejahatan yang saudara lakukan membuat Allah terpisah dengan dirimu. Ini adalah teguran Allah kepada orang Israel melalui Nabi Yesaya. Karena mereka melakukan banyak ibadah, mereka rajin melakukan ibadah, tapi mereka juga rajin berbuat dosa. Mereka keras hati, tegar tengkuk, kepala batu, diingatkan berulang-ulang. Perhatikan baik, upah dosa adalah maut, upah dosa adalah kematian. Tidak ada orang yang berdosa bahagia, tidak ada. Kalau saudara berkata, Pak Pendeta, aku lihat orang korupsi kok hidupnya enak, orang yang tidak kenal Tuhan hidupnya enak, orang yang tidak baca Alkitab, tidak ibadah, hidupnya happy-happy aja tuh. Saya hanya katakan itu hanya tipu daya iblis. Tidak ada orang yang berdosa bahagia. Alkitab tidak pernah salah menulis bahwa upah dosa adalah maut. Maut di situ adalah terpisah dengan Allah selama-lamanya. Kalau saudara berbuat dosa, maka relasimu dengan Tuhan terhalang. Bukan berarti Allah dalam diri saya, Allah dalam dirimu keluar ketika berbuat dosa. Tidak, Allah ada dalam diri saya terima Tuhan Yesus dalam diri saya. Tetapi ketika saya berbohong, ketika saya melihat pornografi, ketika saya hidup di dalam perzinahan, ketamakan, iri hati, membenci, dendam, amarah, bertikai, semua dosa kejahatan, pertengkaran itu membuat Allah tidak berelasi dengan kita, tidak terhubung dengan kita. Itulah yang disebut pemisah antara terang dengan gelap. Kalau saudara lihat sektor ini terang, daerah sana agak gelap, daerah sini agak abu-abu. Kelihatan ada pemisah. Begitulah pemisah antara saudara ketika engkau hidup dalam dosa, hidupmu beda, jauh. Dan hidupmu adalah terpisah dengan Allah. Terpisah bukan berarti Allah keluar, tapi Allah tidak bisa bekerja, Allah tidak bisa berelasi. Kalau saya berikan umpama si L sini. Kalau saya dengan dia, katakanlah kami ini bestie, sahabat baik. Kemudian kami ada tidak enakan, katakanlah ada hatiku menyimpan kesalahan si L. Aku tidak suka sama dia karena ada yang salah ku buat sama dia. Ada yang salah ku buat, itu lebih tepat.
Aku menyimpan amarah, benci, tidak enak sama dia. Aku berniat jahat sama dia. Kira-kira adakah musuh dalam selimut? Ada? Adakah kira-kira orang yang kelihatan teman tapi musuh? Ya. Apakah itu sebelahmu? Semoga tidak ya. Karena banyak nampaknya wajahnya teman tapi di belakang musuh. Ya, jangan terlalu percaya kalian dengan teman yang sebelahmu. Tapi aku kalau lihat dari sini yakinlah itu ya. Wajah malaikat semua. Kalau hatiku menyimpan jahat sama dia, ada dosa dan tidak enak. Saya mau tanya, seenak-enaknya kami makan dan ngomong-ngomong. Kira-kira ada nggak batas pemisah antara saya dengan dia? Ada nggak seperti ada tolakan, betul? Ada tolakan, ada rasa nggak terhubung, tertolak. Ada rasa nggak nyambung, nggak chemistry. Bahkan ketawa-ketawa, makan-makan, sebenarnya kami nggak lagi nyatu. Karena di hatiku ada kusimpan tentang sesuatu yang jahat kepada dia. Itulah hubungan kami terpisah. Tapi ketika itu kuakuin, sorry ya, aku sebenarnya ada gak enak denganmu. Aku sebenarnya ada niat jahat, niat buruk samamu. Aku sorry. Aku minta maaf, dimaafkan dia. Kira-kira kami enakan lagi? Enakan lagi balik. Makan pangsit sama enak lagi? Enak. Silakan duduk. Bisakah saudara merasakan ada orang yang menyimpan gak enak di hatinya tentang dirimu? Bisa kau merasakannya? Bisa merasakan ada orang menyimpan gak enak tentang engkau? Bisa ya? Bisa. Saya mengajak setiap saudara. Yang pertama, sadari dan akui penghalang rohani. Kata pemisah dalam bahasa Ibrani. Bukan ini PPT-nya bang, tolong diganti. Temanya jalan pemulihan. Nah, sadari dan akui penghalang rohani. Kata pemisah dalam bahasa Ibrani, badal. Dipakai untuk pemisah terang dan gelap. Artinya dosa bukan lagi hal kecil. Ia menciptakan jurang pemisah. Tidak terhubung dengan Allah. Bangsa Israel waktu itu tetap beribadah tetapi membawa korban. Dan tetap berdoa tapi tetap melakukan dosa. Aku berdoa saudara yang datang malam ini. Senang kali saya melihat banyak anak muda ibadah. Tuhan sudah senang dengan ibadahmu. Tapi Tuhan sedih kalau engkau pulang dari sini tetap berdosa. Itu yang Tuhan sedihkan. Ibadahmu sudah baik. Khotbah saya sudah baik. Pemain musik sudah baik. Pembawa pujian sudah baik. Tapi Tuhan sedih. Kenapa engkau ibadah tapi tetap buat dosa? Bahkan bisa orang khotbah malamnya berzina, selingkuh. Ampunlah. Ampun. Itu ada. Malamnya lihat pornografi, minggu pelayanan. Malamnya menggosip, malamnya benci, amarah, geram, bertengkar. Bertikai. Tapi kalau khotbah seperti baik sekali. Ingat, dosa yang paling menjijikkan di hadapan Tuhan, dosa munafik. Apa itu dosa munafik? Kelihatannya takut Tuhan. Kelihatan beribadah, tapi hatinya penuh menyimpan dosa. Tidak bisa kita hidup seperti amfibi, seperti kodok, hidup amfibi, hidup di air, hidup di darat. Tidak bisa. Hari ini saudara datang sore ini memuji Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan pulang dari sini merencanakan perzinahan. Gak mungkin. Bagaimana bisa itu? Gak mungkin engkau bisa hidup dengan dua dunia. Kalau hari ini kau ibadah karena engkau memilih dan memutuskan mau hidup benar, mau hidup suci, mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Itu pilihanmu, aku percaya itu. Tetapi di hatimu ada perjuangan yang berat. Bagaimana meninggalkan dosa.
Ingat, dosa itu pemisah engkau dengan Allah. Maka kalau engkau berdoa bisa merasa, kenapa doaku tidak seperti sampai ke surga? Kenapa ketika aku menyembah sepertinya nggak terasa hadirat Tuhan? Orang udah kusuk, orang udah nangis, orang udah tersentuh hatinya. Sementara engkau bingung-bingung dan engkau hang. Atau mungkin engkau hadir dalam ibadah tapi nggak menikmati Tuhan. No, jangan sampai begitu. Engkau sudah capek datang ke gereja ini. Sebagian naik Grab lagi kulihat. Kan mahal ongkos Grab, betul? Mahal. Bahkan merebut kursi lagi. Capek, bahkan sebagian kulihat jalan kaki dari pajak, dari pasar. Saya bersyukur itu perjuanganmu, tapi nggak cukup sampai di situ. Ada satu kerinduan Tuhan di hatimu. Tinggalkan dosa-dosa itu. Saudara, kita baca di dalam kitab Yesaya 59 ayat 2 dikatakan. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah apa dikatakan? Segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu apa? Sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Menyembunyikan diri loh Tuhan. Tuhan ada di hatimu tapi gak bekerja. Itu loh. Tuhan ada di hatimu tapi gak bekerja menolongmu, memberkatimu, menuntunmu. Sepanjang dosa itu tidak kau akui. Saudara, dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 itu dikatakan, akuilah dosamu, maka ia menyucikan segala dosa dan kejahatanmu. Jadi untuk pengakuan dosa, itulah jalan pengampunan. Kalau dosa belum kau akui, engkau belum diampuni. Akui. Akui, jangan simpan di hatimu. Dosa itu ibarat kayak bangke. Mana bisa menyimpan bangke? Sepintar-pintarnya saudara menyimpan bangke di atas gipsum, saudara satu waktu baunya menyengat. Hari pertama mungkin belum kuat. Hari kedua, ketiga baunya begitu bau. Dan itu sangat mengganggu semuanya. Sepintar-pintarnya engkau menyembunyikan dosa, itu bau bangke. Jangan simpan bangke di hatimu. Jangan. Tersiksa diri. Kalau ada bangke, ada ulat, betul? Kalau ada ulat, bersangkar semua virus, bakteri, semua penyakit ada dalam dirimu. Aku berdoa jangan simpan dosa itu. Di dalam Mazmur 66 ayat yang ke-18. Mari sama kita baca. Mazmur 66 ayat yang ke-18 ada di depan. 1, 2 ya. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Perhatikan. Sama-sama katakan seandainya ada niat jahat di hatiku. 1, 2 ya. Pegang hatimu. 1, 2 ya. Seandainya ada niat jahat di hatiku, pastilah Tuhan tidak mendengar doaku. 1, 2 ya. Perhatikan, kalau di hatimu ada niat jahat aja, maka Tuhan tidak mendengar doamu. Saya berdoa, jangan ada niat jahat terhadap orang yang menyakitimu, maunya dia jatuh, maunya dia hancur, maunya dia binasa. Jangan. Enggak boleh ada di hatimu niat jahat, menginginkan kejatuhan, kehancuran orang yang menyakitimu, menginginkan kejatuhan orang yang menyakitimu itu adalah jahat. Siapa yang pernah mengalami disakiti orang? Pernah disakiti? Pernah. Kutanya, ketika engkau mendengar berita dia kehilangan dompet, kehilangan HP, hatimu sedih atau bersyukur? Sekali lagi, kayaknya payah kali lah berpikir. Orang yang udah sangat mengganggumu, menyakitimu, memfitnahmu, menggosipmu, tiba-tiba dia tabrakan. Terus orang bilang, tabrakan lo dia. Hatimu sedih atau senang? Loh, kalau hatimu senang berarti ada niat jahat. Berarti doamu tidak. Itu coba tadi. Apabila ada niat jahat di hatimu, maka doamu tidak didengar. Tiba-tiba dia, pas dia belanja,
hilang dompetnya, hilang HP-nya. Kemudian orang bilang samamu, udah hilang dompetnya, udah hilang HP-nya. Dia jahat kali samamu. Engkau bersyukur atau sedih? Loh, kok belum lulus-lulus? Apa masih jahat ke hatimu? Masih adakah di hatimu ingin membalas? Masih adakah di hatimu menginginkan kehancuran musuhmu? Masih? Memang jahat kau. Aku berdoa malam ini. Aduh, ini ayat untuk kita lakukan. Ya, jangan menginginkan kejahatan atas musuhmu. Kalau ada niat jahat di hatimu, sampai kapan doamu gak dengar Tuhan? Biarlah hatimu hati yang baik. Matius 5 katakan ayat 44. Berkatilah musuhmu. Berkatilah yang menganiaya kamu. Itu dong. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhku. Musuhmu. Katakan, ku kasihi musuhku. Kuat. Ku kasihi musuhku. Ku berkati orang yang menganiaya aku. Ku traktir orang yang memfitnah aku. Ku kasih kado ulang tahun yang mencuri cowokku. Gak sanggup lagi kau bilang itu. Iya, itu lakukan. Cowokmu udah dicuri. Gak usah kau sedih. Kasih kado ulang tahun sama dia. Lihat, cowok yang terbaik yang Tuhan berikan kepadamu. Amin. Ingat ya, kalau engkau diputuskan seorang cowok, jangan jadi cewek pengemis cinta. Bilang sebelahnya, jangan jadi pengemis cinta. Bilang sebelahnya, engkau berharga. Bukan murahan, bilang sebelahnya. Ya, murahan loh itu yang mengejar-ngejar cinta orang itu murahan. Cintailah aku, cintailah aku. Baru cowoknya bilang, gak mau aku. Jangan gitulah, please. Beri aku kesempatan, please. Sampai menyembah kau, please. Pengemis cinta. No, gak boleh. Bukan berarti kau juga jual mahal, bukan. Tapi kau jangan pengemis cinta. Biarlah Tuhan memberikan kepadamu orang yang mencintaimu. Amin. Nah saudara, saya ajak saudara baca di dalam Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Siapa yang setuju? Siapa yang mau mengambil keputusan bahwa mulai malam ini tidak ada niat jahat di hatimu untuk seseorang. Amin. Siapa yang mau bebas dari niat jahat? Angkat tangan. Amin. Bilang sebelahnya, diberkatilah engkau, diberkatilah engkau. Amin, kan gitu ya. Orang yang masih ada niat jahat tidak diberkati kan? Orang yang masih ada niat jahat doanya tidak didengar. Mazmur 139 ayat 23, 24. Selidikilah aku ya Allah, ini ada lagunya ini. Dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, kau yang maha tahu, yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat
kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mazmur 32 ayat yang kelima. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahan karena dosa-dosaku. Saudara, ayat ini mengingatkan bagaimana Daud tidak mau menyimpan dosanya. Dia mengaku dosanya. Mazmur 51 kalau dibaca, bagaimana kita Mazmur itu banyak tentang pengakuan dosa dan penderitaannya. Dia sangat menderita ketika menyimpan dosa. Ingat, ketika engkau menyimpan dosa, engkau sangat menderita. Engkau penting ada pengakuan. Mengakui dosa adalah pengampunan. Kalau engkau tidak mengakui dosa, dosamu tidak diampuni. Kalau engkau menyembunyikan dosa, upah dosa akan mematikan engkau. Saudara, dosa itu membuat engkau tersiksa. Dosa itu mengikat. Dosa yang kecil tidak ada. Istilah dosa kecil, dosa besar tidak ada. Semua upah dosa maut. Saudara, dosa itu menyiksa engkau. Ketika aku menyimpan rasa gak enak dengan istriku, maka sepanjang itu kusimpan, hubungan kami di mobil, di rumah, di kamar akan tidak enak. Makan kelihatannya akrab, kompak, tapi ada di hatiku sesuatu hal yang kusimpan yang tidak baik tentang dia. Maka sepanjang itu kusimpan, sepanjang itu hubungan kami kurang baik. Satu keluarga ada cerita 2 orang anak, namanya anaknya si Yana dan si Yini. Yana Yini. Saudara, si Yana kelas 1 SMP dan si Yini kelas 3 SD. Dan mereka ini setiap hari dikasih uang jajan oleh mamanya goceng. Goceng. Yana goceng. Yini goceng. Tiap pagi dapat goceng. Saudara, mereka senang. Satu waktu si Yini bermain-main lasak memecahkan guci yang ada di tengah-tengah rumahnya. Guci kesayangan mamanya. Pecah. Buah, pecah. Kemudian mamanya datang bertanya kepada si Yana dan si Yini. Sebelumnya Yana Yini sekongkol. Yana bilang sama adiknya Yini, kalau kau ketahuan mama, habis. Tahu, itu guci kesayangan mama. Kalau sempat ketahuan, habis dirimu. Kak, please, tolong. Ya, janji. Setiap pagi kalau dikasih mama goceng, setor. Janji. Mamanya datang. Siapa memecahkan guci? Maka Kak Yana bilang, kucing mak. Ada kucing lari kencang dan kena. Mana kucingnya? Udah gak tahu lagi mak. Besok paginya mamanya ngasih duit goceng ke si Yana. Si Yana pegang dan dikasih ke si Yini goceng. Di jalan datang si Yana. Guci. Maksudnya kak, Guci. Aduh kak, toh nah 5.000 dikasih goceng.
Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, tiap pagi, Gucci, goceng. Asal bilang Gucci, goceng. Sampai si Yini mimpi dia, Gucci, goceng, Gucci, goceng. Tuhan, tersiksa aku Tuhan, tersiksa aku Tuhan. Udah 6 bulan gak bisa ku nikmati lagi makanan mie goma berkultum di perdagangan. Karena dulu aku makan mie goma di perdagangan, goceng. Bahkan lebih murah kalau dulu, 500 mie goma. Tapi sebelum digoma mie, digoma dulu ingus anaknya kulihat dicampur. Saya pernah itu, tapi yang namanya anak-anak ya makan terus, enak juga karena itu campuran bahan-bahan alamiah. Akhirnya si Yini tersiksa karena kesalahannya itu. Dia bilang begini, mau marah mama, mau dipukul aku, mau diikat aku, mau diusir aku, gak apa-apa lah. Daripada goceng gak bisa kunikmati lagi. Akhirnya dia jam 11 malam mamanya udah tidur. Si Yini masih kepikiran, dia datangi mamanya. Ma, ketok pintu ma. Ya ada apa ini? Ini sudah mau tidur, udah malam. Kenapa? Ma, aku ngaku dosa ma. Yang mecahkan gucimu bukan kucing. Aku ma. Nangis dia, nangis. Mamanya peluk dia, udahlah nak. Barang bisa dibeli. Itu karena sudah kejadian 6 bulan, tensinya sudah turun. Kalau baru kejadian, tensi masih naik. Nah saudara, ma, ampun aku ma. Ya udahlah, aku maafkan kau udah. Udahlah ya, lain kali hati-hati. Besok paginya dikasih goceng. Di jalan datang kakaknya, Gucci. Udah mau dekat sekolah pun, Gucci. Dia ini bilang, adiknya bilang, terserah kakak. Aku sudah bebas. Aku sudah bebas dari keterikatan goceng. Aku sudah bebas. Aku sudah dimaafkan mama. Oh ya? Mama udah tahu? Ya, saya sudah mengakui. Lihat, ketika dia mengakui ada kebebasan. Begitu dosamu. Sepanjang kau simpan dosamu, tersiksa hidup. Sepintar-pintarnya kau menyimpan dosamu, yang namanya bangke pasti tercium. Dengar anak-anak gadis, sepintar-pintarnya kau berselingkuh dengan cowok lain. Sementara kau terus dibonceng-bonceng oleh si Parningotan, pergi gereja. Terus. Dan sepertinya kayak sudah jadian pacaran. Tapi di tengah-tengah boncengan itu pun kau masih chat WA yang lain. Nanti ya bang, pulang gereja kita ketemu. Dengar, sepintar-pintarnya kau menyimpan perselingkuhan, bangke pasti ketahuan. True story, seorang bapak majelis gereja. Ini true story. Semua orang bilang baik. Pelayan Tuhan, pekerja. Tidak ada yang tahu dia berselingkuh. Tapi ketika dia mati, mayatnya masih ada di rumah. Anak bersama mamanya nangis dekat peti mati. Semua orang terkejut, siapa kau? Lihat wajah anak ini dengan wajah yang mati ini. Semua orang lihat, pas. Cetakannya, pas. Mirip, persis. Nggak usah cek DNA. Artinya apa? Tahu juga. Mungkin kau dengar juga berita-berita itu kan. Ada orang yang menolak, ada pejabat yang menolak selingkuhannya, betul nggak? Ada pejabat yang menolak anaknya, betul? Ya, ada tokoh masyarakat, ada pembicara hebat yang terkenal dulu. Menolak, oh itu nggak anakku. Tes DNA, anaknya. Saudara, nggak bisa. Dan itu menyiksa, sepanjang dosa itu kusimpan, tersiksa dirimu. Pasti itu. Gelisah, tertuduh, terikat. Dan dosamu bertambah dosisnya. Dosa melahirkan dosa.
Ingat, orang yang bohong pertama menutupi kebohongannya, bohong kedua. Bohong kedua menutupinya, bohong ketiga. Bohong ketiga menutupinya, bohong keempat. Bohong keempat menutupinya, bohong kelima, ke-10. Capek lu bohong. Bohong itu capek lu, otak berputar kan. Ya apalagi aku bilang ya. Apalagi aku bilang tadi, aku bilang ini teman SD ku bang. Itu bukan cowokku, bukan. Kok jangan salah sangka. Itu tadi kebetulan dia tercecer di jalan, ketemu. Dia terselandit, dia pas dia mau terselandit, aku pegang. Jadi gak sengaja aku pegang tangannya, gak sengaja terpegangnya, benarnya terpegang. Ingat, orang yang bohong itu bola matanya kelihatan. Orang jujur itu bola matanya menatap kau dengan itu famili saya. Itu anak bapak udaku. Gak mungkin lah itu cowokku. Tapi kalau orang bohong, kau curiga kali kau. Makin gitu makin bohong lah itu. Percayalah kau bilang ya. Ingat, orang yang jujur itu tenang. Percaya dong kamu. Katakan, orang yang jujur itu tenang. 1, 2 ya. Bilang, orang yang bohong itu mencerocot, entah apalah namanya. Nah, orang yang bohong itu seperti itu. Ya, itu siapa? Lihat, kalau dia bohong, kau curiga kali kau. Curiga kali kau. Kau pencuriga kau. Makin betul itu. Makin betul itu. Tapi makin dibilang, yakinlah, tidak. Kayaknya itu simpananmu, selingkuhanmu. Tidak. Yakin tidak? Oke, gak apa-apa ya, kau panggil ya. Datang dulu bang. Ini soalnya ada persoalanku dengan si James. Namamu si Linda. Linda dengan James. JL. James Linda. Ini payah kali Bang James ini loh. Bang James kalau di Inggris James. Masuk di perlilitan James. Ya. Kan banyak juga nama orang Amerika Faith. Sampai di perlilitan pahit. Saudara, ingat, gampang melihat orang bohong, gelisah sendiri dia. Ini siapa? Kenapa sih? Kenapa sih? Kenapa sih? Bilang sebenarnya kok persis sekali, bilang sebenarnya. Mungkin ya kenapa sih? Semua kau apain? Coba, kalau engkau jujur, kau tenang. Karena orang jujur dibela Tuhan. Kau akan bilang sama abangmu si James, Abang James, lihat bola mata Linda. Tidak sedikit pun gentar dengan melihat matamu. Kenapa? Kejujuran ada di mataku. Ya, cari cowok yang jujur. Cari cewek yang jujur. Kalau masa pacaran ajakin sudah gak bisa baca-baca WA, jangan lanjut. Ya, kalau kalian pacaran, si cowoknya bilang, jangan baca WA aku. WA-mu pun gak aku baca. Kenapa bang? Banyak di sini intelijen negara. Loh. Ini lagi perangnya sekarang Iran dengan Israel loh. Apa hubungannya dengan HP-mu? Iya, semua berita-berita peperangan itu di sini segala macam. Kita perlu hati-hati, peperangan udah masuk menembus alam digital. Datang si Lastiuri ini, dia. Oh iya ya, abangku ini hebat kali. Timur Tengah yang perang, HP-nya nggak boleh dipegang. Apa hubungan Timur Tengah perang dengan HP-mu nggak bisa dipegang? Kalau pacaran aja nggak terbuka, jangan lanjut. Jangan lanjut. Kalau cewek itu aja udah asal ada HP-nya bunyi. Sebentar ya bang, mamaku. Jadi profilnya cowoknya itu dibuatnya ada namburu mama dibuatnya. Yang lagi persuntil. Yang ada suntil apa? Demban. Aku berdoa jumpailah orang yang jujur. Saudara, kejujuranmu melepaskan dosamu. Dan engkau akan bahagia dengan jumpa orang jujur. Engkau akan tenang. Ingat, pacaran yang paling utama persoalannya apa? Trust issue. Trust issue. Itu number 1. Trust issue. Nanti cowok mau pergi kemana? Atau suamimu pergi jauh. Istrimu pergi jauh.
Kalau engkau sudah menang dari trust issue, pernikahanmu selamat. Tapi engkau tersiksa dengan trust issue. Si pemain juga dia kebingungan bagaimana memainkan segala kebohongan. Korban pun capek. Stres. Aku berdoa saudara hari ini, akui kalau ada dosa kesalahan. Tidak ada dosa yang tidak diampuni Tuhan. Yang kedua, tinggalkan dosa. Dan kembali kepada kekudusan. Amsal 28 ayat 13. Poin kedua. Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Lihat. Menyembunyikan dosa tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan sama-sama baca. Dan meninggalkannya akan disayangi. Jadi kalau ada orang mengaku samamu, sorry, aku udah salah samamu, sorry. Katakanlah ini cowok yang sudah mulai agak melenceng, mulai PDKT dengan cewek lain. Tapi dia ngaku, sorry, aku udah hampir salah. Sorry. Dan orang yang mengaku itu dia akan lebih tenang. Dan disayangi Tuhan, dosanya diampuni Tuhan. Demikianlah engkau pada malam ini saya berdoa. Kalau ada dosa, ada kejahatan, akui dosamu. Jangan simpan bangke di hatimu. Bangke aja simpan di kulkas, itu kulkas baunya bukan main. Ulat, semua kuman. Begitulah hati orang yang menyimpan dosa. Bangke itu begitu bau. Dan pasti akan keluar dan tercium aromanya. Jangan tutupi dosa. Jangan tutupi kotoran. Jangan tutupi kotoran dengan pelapis yang kelihatan harum. Yang namanya kotoran tetap bau. Saudara, akui. Kalau engkau mengakui dan meninggalkan yang kau disayangi Tuhan. Malam ini kalau engkau mengakui dan meninggalkannya, enggak cukup hanya mengakui, tinggalkan. Engkau disayangi Tuhan, tapi kalau engkau masih tidak mau meninggalkannya, aku sebagai hamba Tuhan sudah selesai mengingatkanmu. Urusanmu akibat dosa. Selesai kan? Urusanmu akibat dosa. Urusanku akibat dosa. Jelas sudah akibat dosa binasa. Enggak ada orang yang free sex itu, enak kali dia free sex. Tidak. Mereka berpotensi HIV, AIDS. Mereka berpotensi jatuh di dalam kebinasaan dan kematian yang tragis. Tidak ada yang lebih indah melakukan seks selain dengan hubungan pasangan suami istri yang diberkati. Seenak-enaknya orang melakukan seks dengan bebas, dengan cara-cara bebas tanpa ada batas. Saya katakan satu waktu mereka akan menerima akibat dosa seks bebas itu. Tersiksa dan kematian atas hidup mereka. Dan terakhir, tragis kematiannya. Tragis. Pertahankan kesucian. Pertahankan kekudusan. Pertahankan bahwa engkau adalah bait Allah. 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14. 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14. Mari sama-sama kita baca 2 Tawarik 7 ayat 14. 1, 2 ya. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ayat ini berkata merendahkan diri. Rendahkan dirimu malam ini. Kalau Tuhan udah tegur engkau datang malam ini, rendahkan aja dirimu. Akui dosamu, tinggalkan dosamu, berbaliklah dari jalan yang salah, berbaliklah dari jalan yang jahat. Mungkin di ruangan ini ada yang lagi berselingkuh, mungkin selingkuh dalam pernikahan, selingkuh dalam pacaran. Saya hanya katakan tinggalkan itu. Kalau engkau teruskan perselingkuhan dalam pacaran, kupastikan sifatmu itu akan menghancurkan dirimu sendiri. Pasti kau hancur. Pasti. Upah dosa itu kematian. Jangan. Dan kalau engkau terus meneruskan seks bebas, menikmati dosa. Tapi ibadah hari Minggu, menikmati dosa. Ibadah hari Minggu, menikmati dosa. Itu yang dilakukan orang Israel. Ibadah. Dosa jalan terus.
Jangan, no. Aku berdoa sebagai hamba Tuhan. Tidak ada yang sempurna. Tapi kalau malam ini kau ditegur Tuhan. Engkau yang suka pornografi, onani, masturbasi. Dalam nama Tuhan Yesus, tinggalkan. Tinggalkan. Ingatlah bahwa akhir hidupmu di dalam Tuhan jauh lebih indah daripada mengakhiri di dalam dosa. Betul tidak ada yang sempurna, tapi tidak boleh bermain-main dengan dosa. Karena upah dosa kematian. Saudara yang saya kasihi, saya ajak baca ayat terakhir, Yesaya 1 ayat 16 dan ayat yang ke-18. Yesaya 1 ayat 16, basuhlah, bersihkanlah dirimu sama-sama, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Bilang sebelahnya, berhentilah berbuat jahat. Gotil dia, berhentilah berbuat dosa. Amin. Perlunya dengan gotilan kadang. Cubit. Karena dia berpikir, enak-enak juganya hari Minggu ibadah lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Dosa lagi. Bahkan yang lebih parah, perselingkuhanmu kau bawa ke gereja. Bergandengan tangan dalam kasih. Baru kau tunjuk kiri kananmu. Kau selingkuhanku, kau selingkuhanku. Tak ada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Bayangkan. Bayangkan betul. Selingkuhan bisa dibawa ke gereja. Tapi Tuhan tidak bisa kau bohongi. Tuhan tahu dosa. Tuhan bisa melihat hatimu tembus karena dia ada di hatimu. Dia tahu. Dia tahu aroma yang menjijikkan. Dia tahu aroma yang harum. Betul, aku pendosa datang ke gereja. Apakah diterima Tuhan? Diterima. Aku datang, Tuhan ampuni aku. Aku orang berdosa. Itu harum. Tapi kalau engkau bernyanyi, tapi terus menyimpan dosa, terus pornografi, terus selingkuh, terus benci, amarah, geram, bertikai, menginginkan kejatuhan orang. Itu jahat di mata Tuhan. Saudara, ayat yang ke-18, sama kita baca ayat ke-18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermici, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bagaimanapun merahnya dosamu, kalau kau akui, engkau akan putih seperti salju. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.